Kalau kita sudah bekerja, ya, jadi kita bekerja, dari penyidik kita sudah bekerja, kemudian saya sebagai kasih humas menginformasikan, pasti menanyakan dulu ke penyidik. Itu yang kita lakukan. Saya dan tim mulai gerah ini. Ya, saya sudah katakan bahwa Propam, baik Bareskrim, baik Polda Metro itu sudah menjawab surat kami. Ya, kami minta penyidik, ya, jangan sampai ada dugaan kami, ada upaya orang mempengaruhi. Karena kami lihat ada apa dengan dia dari kami. Kalau dari penyidik itu siapapun yang melihat, mendengar kejadian yang dilaporkan, pasti kita meminta keterangan. Ya, itu. Jadi itu yang dikumpulkan oleh penyidik. Proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tidak boleh ada statement yang mengatakan bahwa akan dibuka di pengadilan. Kenapa? Karena Humas, dia jangan lupa ya, juru bicara Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk juru bicara Kapolres, termasuk juru bicara Wakapolres, juru bicara Kasat Reskrim, juru bicara Kadit PPA. Artinya apa? Kalau berbicara melampaui proses yang sedang berlangsung, itu due process of law, itu akan menimbulkan implikasi negatif. Karena itu saya ingatkan, dan beliau sudah memahami maksud dari kata-kata saya. Ya, kalau nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan dan tidak mencerminkan bahasa penyidik yang harusnya independen, malah kami duga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan yang saya lakukan secara internal kepada lembaga kepolisian. Saya katakan sekali lagi, saya sudah ratusan kasus yang saya pegang. Kalau saya bilang ribuan itu saya bohong, karena saya 2014-2015 baru beracara. Nah, kalau kasus ini memang benar-benar mendapat perhatian publik, bukan saja rakyat Indonesia, bahkan mancanegara yang bukan saja orang yang sedang ada di Malaysia, Singapura, dan lain-lain ini, bukan saja orang Indonesia yang sedang bekerja di sini, tapi orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia sendiri, termasuk imigrasi Malaysia, termasuk imigrasi Singapura, termasuk driver taksi. Mereka tahu kasus ini. Begitu mereka lihat wajah saya, begitu. Bayangin di mall saja, itu ada orang Indonesia, ada yang bukan orang Indonesia, dia tahu. Pak Rasman, bagaimana kasus Fadel? Bagaimana kasus Nikita Mirzani? Itu yang selalu mereka tanya ke saya. Artinya kasus ini merupakan satu upaya baik bagi Polri untuk membuktikan bahwa Polri benar-benar presisi. Bahwa yang ingin menjauhkan anak-anaknya dari Paula, gimana? Keliru banget. Jadi gini, saya yang tahu, saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Jadi kalau itu kita kembalikan ke anaknya. Anaknya itu nyaman dengan siapa. Anak itu tidak minta orang tuanya bercerai. Anak itu tidak minta dia dilahirkan. Maka tidak perlu orang tua kemudian menjadi orang yang kemudian membebani anak dengan masalah mereka. Misalnya dengan mengatakan, kamu mau ikut siapa? Ayah atau bunda? Tidak boleh seperti itu. Karena itu akan membebani anak. Secara emosi anak ini, dia pasti merasanya nggak nyaman. Apalagi kalau melihat orang tuanya bertengkar. Tapi Anda di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis, hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memudahkan proses pendidikannya, proses perawatannya, dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah bercerai, anak ini harus ada kepastian ada di mana.
Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimatnya tidak boleh menghalang-halangi si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi hadona diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak mendapatkan. Itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi, artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu hukum. Pada waktu kita mau bicara tentang hak asuh anak, itu banyak hal yang kita mesti perhitungkan, terutama terkait dengan kebutuhan anak ini. Nah, apa yang terjadi saat ini biasanya orang tua melihat kebutuhan mereka, dan itu yang tidak boleh. Karena kalau itu terjadi, maka anak itu jadi seperti kayak tadi saya katakan barang atau benda yang tidak yang bisa diperebutkan seperti itu saja. Tapi harusnya mereka punya kemampuan untuk bisa merasakan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terus anak-anak ikut kan? Anak-anak ngikut Baim? Karena anak-anak nangis, kata Baim pada waktu itu, nggak mau ditinggal papahnya. Itu yang tahu saya, dan seceritanya Baim ya, saya tidak melebihkan dan saya tidak mengurangkan ya Mas Tom ya. Saya juga, makanya kenapa saya didampingin lawyer, karena saya takut juga ngomong salah-salah, tapi saya tidak mengurangi dan melebihi cerita ini. Ya, anak-anak berdasarkan hasil mereka ketemu, dan sekarang kan ada, jadi Anda datang aja, Anda lihat itu anak-anak ada di mana. Anda kan rumahnya kan terbuka, silakan Anda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi memaksa, anak itu punya hak. Kalau anak ingin di mana ya kita perjuangkan kemauannya. Anak-anak gimana satu rumah nggak Bang? Kita udah pisah rumah. Anak-anak gimana Mas Baim? Anak-anak gimana Mas Baim? Anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini, takutnya nanti rame lagi, apalagi. Jadi buat apa? Makanya saya takut kok pertanyaan. Saya sudah resmi mendapatkan panggilan. Jadi kalau kemarin itu memang kita mendapatkan dari informasi dari Humas dan Kepanitraan. Tadi saya sudah dapat panggilan sidang hari Rabu jam 9 pagi. Baim Muhammad Ibrahim kemarin sudah saya temui dan kita ngobrol. Saya bilang karena ini terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung, kamu wajib hadir. Saya siap Bang jam berapa sampai jam berapa, biar saya meluangkan waktu khusus untuk hadir dalam perkara ini. Saya bilang kamu hadir sebelum jam 9, kamu tunggu sampai selesai. Biasanya itu kita ikutin proses yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin itu saya membahas dokumen-dokumen yang ini saya perlu. Jadi ada beberapa dokumen sama tim, dia kan punya tim. Berdasarkan timnya dia itulah saya berkomunikasi. Saya membutuhkan dokumen-dokumen ini. Saya membutuhkan saksi-saksi. Jadi persiapan untuk tanggal 23. Yang jelas saya minta Baim hadir dan dia bilang saya siap Bang. Saya siapkan waktu saya untuk hadir. Itu saja yang terpenting. Dari proses yang lain, mohon maaf, saya tidak mau mendahului proses di persidangan. Anda ikutin saja tanggal 23, apakah nanti terucap siapa dan bagaimana. Pertama itu pasti adalah memeriksa dokumen. Ya, hakim pasti akan memeriksa dokumen majelis, pasti ditanya pihaknya apa benar, karena ini perkara gugatan cerai terkait dengan sengketa batiniah seseorang. Majelis hakim pasti akan bertanya, benar tidak kau mengajukan gugatan ini? Saya tidak mendengar itu apa tadi yang disampaikan, yang jelas di dalam materi gugatan ada, tapi saya sudah diminta sama Baim kita tidak membahas ini sampai tanggal 23. Kalau urusan itu, jadi 23 Anda bisa tanya langsung kepada Baim, karena ini sensitif sekali, yang tahu dia, yang bisa menjelaskan dia. Saya akan membahas secara hukum, proses persidangannya seperti apa. Tanggal 23, Baim itu pasti harus hadir.
sesuai dengan surat edaran. Di situ dia akan ditanya, apakah betul Anda mengajukan gugatan cerai permohonan ikrar talak? Nah, kalau betul, siapa kuasa hukummu? Kan di situ ditanya. Iya benar. Nanti sesuai dengan surat edaran, maka Anda wajib mediasi. Nah, mediasi ini dikasih batasan waktu 1 bulan. Damai tidak damai harus ada keputusan. Artinya kalau keputusannya damai, perkara dicabut, dibuatkan penetapan perdamaian. Tapi kalau tidak jadi perdamaian, maka perkara berproses lebih lanjut. Artinya saya harus menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan saksi untuk proses lebih lanjut seperti itu.